Hadis ini kembali menjadi motivasi bagi kita semua, bahkan hadis ini menjadi motivasi utama bagi kita untuk senantiasa berupaya memperbaiki akhlak kita, memuliakan akhlak kita, karena kita perhatikan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara keimanan seseorang dengan akhlaknya. Orang-orang yang betul-betul beriman artinya akhlak mereka harus baik. Dan kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita tentang 3 tingkatan dalam agama Islam, dalam hadis Jibril kita sudah pelajari. Anda semua saya yakin pernah mendengarnya, hadis yang ma'ruf, hadis Jibril. 3 tingkatan dalam Islam apa? Islam, iman, dan ihsan. Yang paling rendah tingkatannya adalah Islam. Di atasnya iman. Di atasnya lagi mereka mudah menampakkan keislaman mereka. Karena Islam itu didefinisikan oleh Nabi SAW dengan 5 rukun Islam. Orang munafik mereka bersyahadat, mereka salat, mereka umrah, mereka berpuasa, dan mereka membayar zakat. Ya, mereka melaksanakan 5 rukun Islam. Namun mereka tidak beriman di dalam hati mereka. Ini orang-orang munafik. Sehingga level iman itu lebih tinggi daripada Islam. Dan lihat bagaimana mulianya kedudukan akhlak di dalam agama kita. Di dalam banyak tempat Nabi SAW mengkaitkan akhlak yang mulia itu dengan iman, bukan dengan Islam. Bisa dipahami? Menunjukkan tingginya kedudukan akhlak itu dalam agama kita. Artinya orang-orang yang bisa berakhlak mulia ini hanyalah orang-orang pilihan saja. Misal, Nabi mengkaitkan masalah tidak buang-buang waktu, tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Ini Nabi kaitkan dengan iman atau dengan Islam? Nabi kaitkan dengan Islam. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Lihat, ini Nabi kaitkan dengan Islam. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nabi kaitkan dengan Islam level yang terbawah, tapi tidak dengan iman. Contohnya, tidak dengan akhlak mulia. Contohnya dalam hadis tadi, Nabi kaitkan dia dengan iman. Contoh lainnya juga adalah Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini berbicara tentang apa? Tentang akhlak. Berinteraksi, bermuamalah, bagaimana kita berakhlak kepada saudara kita. Kalau kita suka mendapatkan wajah ceria dari orang, demikian kita harusnya berakhlak kepada saudara kita. Kalau kita suka orang lain berlemah lembut kepada kita, maka demikian juga kita kepada orang lain harusnya kita berlemah lembut kepada saudara kita. Lihat, sekali lagi Nabi mengkaitkan antara akhlak mulia dengan iman. Contoh lainnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya, hendaknya dia muliakan tamunya. Masalah akhlak, interaksi sesama manusia, Nabi kaitkan dengan iman. Nabi tidak kaitkan dengan Islam, karena memang level iman itu lebih tinggi daripada level Islam. Sehingga kita berbicara sesuatu yang berat, sesuatu yang tinggi kedudukannya. Berbicara tentang akhlak, berbicara sesuatu yang tinggi. Oleh karena itu, kalau Anda mencoba membandingkan, ya, meskipun kita harus melaksanakan dua-duanya, ya. Kalau Anda membandingkan, mana yang lebih besar utamanya? Mana yang lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau berakhlak mulia? Mana yang lebih berat kedudukannya?
Yang lebih utama berakhlak mulia. Karena ini kaitannya dengan iman. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat tadi, tidak buang-buang waktu misalnya. Ini Nabi kaitkan dengan Islam. Artinya lebih berat, lebih utama masalah akhlak mulia. Oleh karena itu pula, coba kita perhatikan, ketika Allah berbicara tentang orang-orang Arab Badui. Anda tahu orang-orang Arab Badui, orang Badiyah, orang-orang yang kenapa mereka disebut sebagai Arabi, sebagai Badui itu karena kehidupan mereka nomaden. Mereka tidak tinggal di kota, tidak, istilah kerennya tidak civilized, ya, bukan orang-orang yang civilized, bukan orang-orang yang berkebudayaan, orang-orang yang memiliki norma, tidak. Tapi kebudayaan mereka adalah nomaden, menggembala dari satu tempat ke tempat lain. Yang diantara karakter utama orang-orang Arab Badui ini adalah tidak berakhlak. Contohnya sudah kita sebutkan, Nabi SAW ditarik selendangnya oleh orang Arab Badui, minta harta, minta uang. Demikian cara mereka meminta. Contoh lainnya orang-orang Arab Badui ini datang ke Masjid Nabawi, jongkok, langsung kencing, buang air di Masjid Nabawi. Ini contoh orang Arab Badui yang tidak berakhlak itu. Dan lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang Arab Badui ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami ini sudah beriman. Qul, kata Allah, katakanlah kepada mereka, lam tu'min, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami baru berislam saja. Lihat, bisa menghubungkan dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Yang namanya iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Lihat, tadi konsepnya Islam, iman, ihsan. Iman lebih tinggi daripada Islam. Akhlak itu pada level iman. Makanya ketika orang-orang Arab Badui mengklaim mereka ini orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian katakan diri kalian itu beriman. Kalian itu baru berislam. Level kalian masih baru level Islam. Di antara sebabnya karena memang orang Arab Badui ini bukanlah orang-orang yang berakhlak. Mereka solat, bersyahadat, namun akhlaknya tidak ada. Ya. Sehingga kita, ya, biasanya saya kalau mengisi tentang hadis Jibril, membahas 3 tingkatan ini, sering dapat pertanyaan, bagaimana caranya Ustaz kalau kita mau naik level dari Islam menjadi iman, dari Muslim menjadi mukmin? Maka ini dia caranya. Buktikan dengan akhlak Anda. Di antara karakter utama orang-orang yang beriman itu, yang naik level kepada level iman tadi adalah mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, kita ambil pelajaran lainnya dari hadis tadi. Lihat, perhatikan bagaimana Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Dari perkataan Nabi, paling sempurna. Artinya apa? Iman itu ada yang sempurna, ada yang mendekati sempurna, ada yang pertengahan, ada yang tidak sempurna. Artinya iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Iman itu dia tidak binary. Tidak binary 1 atau 0, tidak hitam atau putih, tidak. Ya. Sehingga ini juga untuk membantah orang-orang Khawarij. Ya. Kita hati-hati juga ketika kita membaca hadis-hadis yang mengatakan tidak beriman. La yu'minu ahadukum misalnya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita dapati ada orang yang dia lebih cinta atau dia tidak mempraktekkan hadis ini, dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, apakah kita katakan kemudian
imannya kosong, imannya batal? Tidak. Karena maksudnya di sana adalah imannya tidak sempurna. Ya, kalau dia melakukan hal tersebut mengurangi kesempurnaan imannya. Karena sekali lagi iman itu tidak binary. Ya, iman itu tidak satu atau kosong atau tidak hitam atau putih, tapi dia bertingkat-tingkat. Dalilnya Nabi mengatakan akmalul mu'min, yang paling sempurna imannya dari orang-orang yang beriman itu. Ya. Sehingga pelajaran lainnya, kalau Anda ingin menambahkan keimanan Anda, semakin menyempurnakan keimanan Anda, maka perbaikilah akhlak Anda. Hadis berikutnya kita baca, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi istrinya. Kita lihat teks Arabnya menggunakan kata ahli, ahlun. Wallahu alam, ada dua makna yang disampaikan oleh para ulama yang saya ketahui. Makna ahlun di sana bisa keluarga secara umum. Ya. Keluarga, siapapun itu, istri, anak, orang tua, adik, kakak, termasuk di dalamnya. Sehingga ini terjemahan yang kedua. Namun sebagian ulama juga memutlakkan makna keluarga di sana sebagai istri. Ya, sehingga silakan berikan catatan di sana, bisa kita terjemahkan juga sebagai keluarga. Kalau kita terjemahkan sebagai keluarga, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya atau terhadap istrinya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ada faedah yang menarik disampaikan oleh penulis kitab ini. Syekh Saleh bin Furaih Al-Bahlali, tentang kenapa Nabi SAW menjadikan standar kebaikan itu adalah baiknya kita kepada keluarga kita atau kepada istri kita. Dalam dua hadis demikian, ya. Hadis sebelumnya halaman 14 dan hadis di halaman 15 ini. Nabi menjadikan standarnya itu adalah yang paling baik di antara kalian, yang paling baik terhadap keluarganya. Nabi tidak mengatakan misalnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap temannya, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap gurunya, paling baik terhadap muridnya. Tidak. Tapi yang Nabi jadikan standar kebaikan itu adalah baiknya seseorang terhadap keluarga, termasuk istrinya. Apa hikmahnya di sana? Kata Syekh Saleh Al-Bahlali, hikmahnya adalah, saya bahasakan dengan bahasa saya, karena keluarga, istri, mereka adalah orang-orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita. Ya. Sehingga kalau Anda ingin mengetahui akhlak Anda yang sesungguhnya, maka yang paling mengetahui itu adalah orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan Anda ini. Nabi tidak menjadikan standar baiknya seseorang itu adalah akhlaknya kepada teman-temannya atau kepada gurunya. Karena apa? Karena itu bisa topeng semata. Anda bertemu dengan teman-teman hanya sesekali, bertemu dengan guru mungkin hanya satu kali dalam satu pekan dalam majelisnya. Bisa jadi Anda menampakkan akhlak yang baik kepada teman, menampakkan akhlak yang baik kepada guru. Begitu masuk rumah, bertemu dengan anak istri, kelihatan tabiat aslinya berakhlak buruk. Maka itulah dia alasannya Nabi SAW
menjadikan standar itu adalah baiknya seseorang itu terhadap istri, terhadap keluarganya. Karena istri dan keluarga inilah yang paling banyak berinteraksi dengan seseorang. Ya, saya bacakan di sini penjelasan penulis. Penerapan akhlak yang baik lebih ditekankan untuk dilakukan terhadap orang-orang yang bergaul dan bersahabat lebih banyak dalam waktu yang lama. Ini yang menjadi poin yang lebih kita tekankan. Siapa yang paling banyak berinteraksi dengan kita, itu yang harus kita perhatikan bagaimana akhlak kita. Misalnya keluarga dan anak-anak. Barang siapa yang ingin mengetahuinya, ya, di antara kita, kalau kita mau ada mengevaluasi diri kita, akhlak kita ini sudah baik atau belum, maka kata beliau, kata penulis, barang siapa yang ingin mengetahui apakah akhlaknya itu sudah menjadi tabiatnya ataukah dia masih terpaksa berakhlak mulia, itu masih terpaksa, masih pencitraan saja, hendaklah dia melihat akhlaknya saat bersama keluarganya. Pada saat itu tampaklah akhlak yang sebenarnya, mana yang pura-pura lembut, mana yang kelembutannya itu adalah kelembutan yang sesungguhnya. Karena sebagian manusia sangat mudah bagi mereka berinteraksi dengan baik di depan orang umum atau di hadapan para sahabatnya saja. Namun mereka gagal menerapkan interaksi yang baik kepada keluarganya sendiri. Bisa jadi dia adalah orang yang mudah tertawa, mudah tersenyum tatkala bersama orang lain di luar, namun menjadi sangat muram ketika bersama keluarganya sendiri. Hal ini tentunya berseberangan dengan petunjuk Nabi SAW. Makanya sekali lagi, itulah hikmahnya Nabi menjadikan standar akhlak itu adalah keluarga dan istri. Mereka yang paling banyak berinteraksi dengan seseorang. Kita lanjutkan sekarang bab nomor 2 atau bab 1.2 di dalam kitab ini. Di halaman 12 diberikan judul di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan manusia berdasarkan tabiat mereka. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini salah satu prinsip akhlak mulia yang harus kita pegang, yang harus kita selalu ingat. Penulis nanti di bagian-bagian awal membawakan dalil, ingin menyadarkan kita semua, menunjukkan kepada kita semua bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berbeda-beda. Ini bagian pertama nanti. Beliau ingin menunjukkan kita itu semua karakter itu berbeda-beda. Lalu di bagian kedua nanti beliau ingin memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menyikapi perbedaan tabiat-tabiat manusia itu. Beliau akan membawakan contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang dengan tabiat yang berbeda-beda itu. Sehingga ketika kita keluar dari bab ini, targetnya adalah sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap surat Ali Imran 159. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan contoh fazzan ghalizal qalbi, orang yang keras, orang yang keras dan berhati kasar itu, contohnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah orang yang suka pukul rata, berinteraksi dengan manusia hanya dengan satu sikap, dalam artian bersikap kaku. Dia tidak melihat bagaimana karakter manusia. Maka ini diantara contoh bersikap kasar dan berhati keras. Sehingga goalnya kita mempelajari bab ini adalah kita tidak mau memukul rata manusia sehingga bersikap kaku dan bersikap keras dengan satu sikap kepada mereka. Kita lihat beberapa penjelasan, beberapa nas yang beliau bawakan di bagian awal. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, tajidun nas ma'adin, kalian akan mendapati manusia itu
seperti barang-barang tambang. Apa maksudnya kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini? Ketika seseorang itu dia menambang, melakukan eksploitasi di wilayah tambang, maka hasil tambangnya itu tidak semuanya dia mendapatkan hasil tambang yang bagus. Ya. Terkadang dia mendapatkan unsur-unsur yang lainnya, ya, zat-zat atau unsur-unsur yang dia dapatkan dari hasil tambangnya itu berbeda-beda. Tidak semuanya logam mulia, tidak semuanya benda-benda berharga. Ada benda-benda yang tidak bernilai, terkadang ada benda-benda yang tidak semulia logam mulia, seperti itu. Ya, intinya maksud dari hadis ini Nabi SAW mengatakan engkau akan dapati manusia itu mereka karakternya itu berbeda-beda. Kemampuan mereka pun juga berbeda-beda. Langsung saja kita lihat tiga nas pertama, ya, halaman 18, kemudian kita baca. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, atau hadisnya hasan, ya, derajatnya hasan. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dari genggaman yang diambil dari seluruh bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Maka anak keturunan Adam itu datang sesuai dengan kadar bumi, kadar tanahnya. Ya. Dalam riwayat lainnya disebutkan Adam itu Allah ciptakan dari tanah-tanah yang berbeda. Ya, ada tanah merah, tanah hijau, tanah hitam, dan tanah putih. Dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menyebabkan karakter anak keturunan Adam itu berbeda-beda. Maka kata Nabi SAW, engkau dapati keturunan Adam itu sesuai dengan tanahnya. Ada di antara mereka yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, di sini diterjemahkan merah, putih, hitam itu dari sisi warna kulit terlebih dahulu, sehingga secara fisik saja mereka sudah berbeda. Maka begitu juga dengan karakter mereka. Kata Nabi SAW, wa baina zalika as-sahlu wal hazanu wal khabisu wat tayyibu. Di antara mereka ada yang sikapnya itu ramah, ada yang sedih, ada yang keji, dan ada pula yang baik. Sehingga sekali lagi ini sama dengan hadis sebelumnya, Nabi SAW itu menjelaskan kepada kita semua secara fisik kita itu berbeda-beda, dan secara akhlak, secara perilaku kita itu juga berbeda-beda. Dalam hadis lainnya, ya, maknanya mendukung, namun meskipun secara sanad hadis ini adalah hadis lemah, ya. Hadis nomor 19 adalah hadis dhaif. Saya bawakan di situ catatan kaki nomor 12, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jada'an yang terhukumi sebagai rawi yang lemah. Namun kita baca saja hadisnya karena hadis ini mendukung hadis sebelumnya. Kita baca terjemahnya. Kata Nabi SAW, di antara manusia itu ada yang lamban untuk marah dan cepat untuk redanya. Ada juga yang cepat marah dan cepat pula redanya. Maka itu sebagai ganti yang itu, yaitu lamban marah diganti dengan lamban reda. Ingatlah di antara mereka ada yang cepat marah dan juga lamban redanya. Ingatlah yang terbaik dari mereka adalah yang lamban marahnya tapi cepat redanya. Dan ingat pula lah yang terburuk dari mereka adalah yang cepat marahnya dan lamban redanya. Hadis ini hadis dhaif, namun maknanya secara umum kita katakan benar, karena hadis ini menunjukkan bagaimana seseorang itu karakternya berbeda-beda. Salah satunya dalam hal emosi, ya. Ada seorang yang gampang naik emosinya, ada yang lambat naik emosinya. Lalu setelah emosi pun masalah cepat atau lambatnya reda itu juga berbeda-beda. Sehingga intinya hadis ini menunjukkan karakter kita itu semuanya berbeda-beda. Kemudian sebelum beliau membawakan
contoh bagaimana Nabi SAW itu berinteraksi dengan manusia itu dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan tabiatnya. Beliau terlebih dahulu mengingatkan kita dengan sebuah hadis atau sebuah ayat di sini dari surat Al-A'raf 199. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka hadis ini sama dengan hadis ayat ini sama dengan ayat Ali Imran 159 sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari manusia, maka diperintahkan untuk mengambil maaf, untuk memaafkan mereka. Sehingga di sini Syekh membawakan ayat ini sebagaimana penafsiran para ulama terhadap ayat ini, semacam Syekh As-Sa'di dan beberapa ulama lainnya. Kata para ulama tafsir, khuzil afwa di sini untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya akhlak manusia itu berbeda-beda. Maka yang cocok bagi kita, yang menyenangkan bagi kita, kita ambil. Kita berinteraksi dengannya. Kita ambil akhlak itu, kita berteman dengannya dengan baik, kondisinya normal. Namun bagi orang-orang yang tidak cocok akhlaknya dengan kita, kita tidak merasa nyaman dengan akhlak seseorang ini, maka kemudian kita diperintahkan khuzil afwa, maafkanlah. Ya, kita diperintahkan kemudian untuk memaafkan. Dan sebelum kita lihat contoh, saya tambahkan faedah. Kita tahu ada dua riwayat terkait doa keluar rumah. Ya, doa keluar rumah yang ma'ruf kan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini doa pertama. Ada riwayat lainnya, doa keluar rumah yang diantara kandungan doa keluar rumah itu adalah Allahumma inni a'udzubika an uzlima an uzlima au uzlama. Ya, Allahumma inni a'udzubika an uzlima au uzlama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dizolimi dan dari menzolimi orang lain. Apa hikmahnya dari doa tersebut? Apa faedah yang bisa kita ambil? Kata sebagian ulama ketika menjelaskan hadis tadi, dari hadis ini yang pertama kita bisa mengetahui bahwasanya yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika dia keluar rumah itu pasti dia berinteraksi dengan orang, atau bisa kita katakan pasti, ya, hampir pasti dia berinteraksi sesama manusia, pasti dia mengalami bermuamalah dengan orang sedikit banyaknya. Oleh karena itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita bermuamalah itu jangan sampai kita zalim kepada orang lain dan jangan sampai kita dizolimi oleh orang lain. Artinya menunjukkan pasti kita itu bermuamalah. Namun yang penting adalah dari muamalah tersebut kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dalam muamalah tersebut kita zalim kepada orang dan kita kemudian dizalimi oleh orang lain. Nah, oleh karena itulah kita akan melihat ya bagaimana jangan sampai kita itu zalim kepada orang lain ketika kita keluar rumah berinteraksi sesama manusia. Kita lihat di sini hadis pertama. Baik, kita karena keterbatasan waktu kita baca saja langsung terjemahnya. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah, ada seorang laki-laki yang meminta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi SAW melihat orang tersebut, beliau kemudian bersabda, "Bi'sa akhul ashirah
wa bi'sa ibnul ashirah. Amat buruklah saudara kabilah ini atau seburuk-buruk anak dari kabilah ini. Maksudnya orang yang minta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW itu, Nabi mengatakan orang ini adalah seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk orang dari kabilah fulan. Ya, Nabi mengatakan itu kepada Aisyah. Orang ini adalah orang yang buruk, orang yang jelek. Sebelum kita lanjutkan, sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran, tidak semua ghibah itu terlarang. Ya. Lihat bagaimana Nabi menyebutkan kejelekan orang ini kepada ibunda Aisyah. Aisyah sebelumnya tidak tahu, tapi Nabi mengatakan orang ini memiliki kejelekan, orang ini jelek. Ya, definisi ghibah kan menyebutkan kejelekan orang lain. Maka Nabi menyebutkan kejelekan ini kepada ibunda Aisyah dalam rangka memperingatkan bahayanya orang ini. Maka tidak semua ghibah itu terlarang secara mutlak, tapi ada ghibah-ghibah yang itu diperbolehkan. Baik. Maka kemudian kata ibunda Aisyah, saat orang itu duduk, kemudian ternyata Nabi SAW menampakkan wajah berseri-seri dan bersikap sangat ramah terhadap orang tersebut. Maka ibunda Aisyah heran. Tadi Nabi memperingatkan orang ini orang yang jelek, tapi kemudian kenapa Nabi itu berwajah ceria dan bersikap ramah terhadap orang yang jelek ini? Makanya Nabi kemudian ibunda Aisyah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, hinna ra'aita ar-rajul qulta lahu kaza wa kaza summa talaqta fi wajhihi wan basatta ilaihi." Wahai Rasulullah, tadi ketika Anda melihat kedatangan orang tersebut, Anda berkata dia memiliki sikap jelek seperti ini dan seperti ini. Namun setelah itu wajah Anda tampak berseri-seri di hadapannya dan Anda pun bersikap ramah kepadanya. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah, mata ahiddini fahasyan." Wahai Aisyah, kapankah engkau melihatku mengatakan perkataan keji? Lalu kemudian beliau mengatakan, "Inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a syarrihi." Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena khawatir akan kejahatannya. Ya. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena khawatir akan kejahatannya. Maka apa hubungannya hadis tersebut dengan pelajaran kita bahwasanya bermuamalah dengan manusia sesuai dengan tabiatnya? Maka dijelaskan oleh penulis sendiri, kata penulis yaitu Syekh Saleh Al-Bahdari, yang pertama pelajarannya kata beliau, dalam hadis ini adanya anjuran untuk bersikap lunak terhadap orang yang memiliki lidah yang tajam, hati yang keras, selama hal tersebut tidak mengarah kepada pembenaran terhadap kebatilan yang dia kerjakan. Ya, saya ulangi lagi hadis tadi, bagaimana Nabi SAW bersikap lemah lembut, berwajah ceria terhadap orang yang kelakuannya tidak baik ini. Kata penulis, di hadis ini terdapat anjuran untuk bersikap lunak terhadap orang yang memiliki lidah yang tajam dan hati yang keras selama hal tersebut tidak mengarah kepada pembenaran terhadap kebatilan. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan terkait hadis ini. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, diperbolehkan bersikap lunak terhadap orang-orang yang keji sebagai bentuk berlindung dari gangguan mereka selama sikap kita tersebut tidak menunjukkan kepada kita atau tidak menunjukkan sikap mudahana. Baik.
Ya, apa itu mudahanah? Sebentar lagi saya jelaskan. Namun di antara pelajarannya dari kisah tadi, kata Imam Al-Qurtubi, diperbolehkan bersikap lunak kepada orang-orang yang bersikap keji dalam rangka perlindungan, dalam rangka melindungi diri kita dari gangguan mereka. Baik. Di antara istilah di dalam muamalah sesama manusia, ada yang dikenal dengan istilah mudarah dan mudahanah. Ya, barangkali Anda sudah pernah mendengar istilah mudarah dan mudahanah. Mudarah ini perbedaannya tipis dan Anda jangan sampai salah paham, ya. Mudarah dan mudahanah. Apa bedanya mudarah dan mudahanah? Ya, sama-sama bermuka dua. Namun mudarah ini bermuka dua yang diperbolehkan dan tidak berdosa. Adapun mudahanah bermuka dua yang tercela, yang kalau seseorang itu melakukannya dia berdosa. Sama-sama bermuka dua. Kita jelaskan mudahanah terlebih dahulu. Mudahanah itu bermuka dua, dia menggadaikan agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Menggadaikan agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya, misalnya ketika dia bersama para, ya seperti orang-orang munafik lah ya, seperti orang-orang munafik, dia rela menggadaikan agamanya dalam rangka mendapatkan keuntungan dunia, supaya aman posisi dia, supaya dia tidak mendapatkan celaan dari orang-orang lain, maka dia menggadaikan agamanya. Ini mudahanah. Ya, mungkin seperti para buzzer, ya, rela menggadaikan agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini mudahanah, bermuka dua seperti itu, bermain cantik di dua tempat, ya. Adapun mudarah adalah seseorang yang dia menggadaikan dunianya untuk mendapatkan keuntungan agama, ya, untuk mendapatkan keuntungan agama. Contoh mudarah tadi adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi rela mengalah, bersikap lemah lembut kepada orang yang keji ini. Nabi mengalah, bersikap lemah lembut kepada orang yang keji ini dalam rangka mendapatkan kemaslahatan agama, dalam artian supaya tidak mendapatkan gangguan dari orang ini, ya, supaya tidak mendapatkan gangguan dari orang ini, ya, sehingga kita boleh seperti itu mengorbankan perkara-perkara dunia supaya dalam rangka mendapatkan jaminan, ya, supaya agama kita tidak diusik, ibadah kita tidak diusik, kemudian kita bermain cantik dalam tanda kutip, kita berbuat baik, bermuka ramah kepada orang-orang yang kita khawatirkan akan mengganggu agama kita, akan mengganggu peribadatan kita. Maka itu namanya mudarah, ya. Wallahu alam, kita cukupkan terlebih dahulu, kita dengarkan azan dan kita insyaallah akan lanjutkan sedikit termasuk tanya jawab setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sehingga ikhwah wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, pelajaran utama dari hadis yang baru saja kita baca adalah menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu beliau bersikap lemah lembut terhadap orang yang punya tabiat keji. Kalau dikhawatirkan tabiatnya mengganggu kita, bisa mengganggu kita, maka kita tidak ada masalah, kita bersikap lemah lembut dengannya. Makanya di antara pelajaran dari hadis ini saya sampaikan perkataan yang disampaikan oleh Muhammad bin Hanafiyah. Kata Muhammad bin Hanafiyah dalam kitab Hilyatul Awliya, bukanlah dikatakan orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang tidak bergaul dengan baik kepada orang yang tidak mau, orang yang mau tidak mau harus bergaul dengannya. Ya, saya ulangi, ada orang yang kita mau tidak mau harus bergaul dengan dia, harus berinteraksi, harus minta izin dengan dia, tapi kita tahu akhlaknya tidak baik, tapi kemudian orang ini tidak mau berinteraksi. Maka ini bukan sikap yang bijak, kata Muhammad bin Hanafiyah. Akan tetapi hendaknya dia tetap bergaul dengannya hingga Allah menjadikan untuknya kelapangan dan jalan keluar. Ini maksudnya seperti ini. Ya. Kalau kita tahu di suatu daerah misalnya, kita pemimpin di sana itu pemimpin yang anti terhadap dakwah, anti ekstrimnya, anti Wahabi misalnya, atau di suatu daerah ormas yang menguasai adalah ormas ini yang misalnya anti terhadap ajaran-ajaran tertentu atau anti terhadap pengajian-pengajian tertentu atau ustaz-ustaz tertentu, maka tidak tercela kalau Anda kemudian berakrab-akrab dengan orang tersebut, berbuat baik kepadanya, dibawakan hadiah, bermuka lembut, bermuka ceria di hadapannya, mendekatkan diri kepadanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tidak mengganggu kita. Kita membuat pengajian tidak diganggu. Kita mau membuat acara seperti ini, mengundang ustaz ini dan ustaz itu, kemudian tidak dicegat. Maka ini contoh sikap mudarah tadi. Ini bukan sikap mudahana, bukan bermuka dua yang tercela. Tapi ini contoh mudarah bagaimana Nabi SAW tadi bersikap lemah lembut agar tidak diganggu oleh orang yang berakhlak keji, yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi seburuk-buruk manusia adalah orang ini. Ya, sehingga bagi diri kita sendiri tidak masalah kita supaya tidak diganggu oleh orang tersebut, kita kemudian berbuat baik kepadanya. Dan juga kita jangan mencela saudara kita yang bersikap seperti itu. Ya, kok ustadz ini akrab ya sama ormas itu. Ya, kita tidak tahu. Ya, atau bahkan ya bukan kita tidak tahu, kita berbaik sangka ustadz ini berakrab-akrab sama ormas tersebut tadi dalam rangka mudarah supaya tidak diganggu tadi. Ya, supaya tidak mendapatkan gangguannya, supaya lebih ketika beliau sudah menimbang maslahat dan mudarat, maka lebih bermaslahat kalau beliau mendekat di sana sehingga beliau bisa menyampaikan dakwah misalnya. Maka ini di antara contohnya, ya, bagaimana kita tidak pukul rata dalam bersikap. Tidak kemudian semua ahlul maksiat, semua ahlul bid'ah itu kita jauhi secara mutlak, tidak. Tapi kita juga melihat sikon, kita timbang maslahat dan mudaratnya. Wallahu alam, lebih detailnya, contoh-contohnya, kaidah-kaidahnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan demikian. Wallahu alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, kenapa kalau akhlaknya tidak menyenangkan tidak dijauhi saja? Kenapa dimintai maaf? Ya, yang pertama terkait dimintai maaf di sini bukan kita yang minta maaf ya. Khuzil afwa itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ambillah maaf, maksudnya maafkanlah. Ya, bukan dimintai maaf, bukan kita minta maaf kepada orangnya, tapi kita diperintahkan oleh Allah
untuk memaafkan. Maafkan saja orang-orang yang tidak menyenangkan tadi. Baik. Lalu kenapa tidak menjauhi saja? Tadi saya katakan kalau orangnya akhlaknya tidak mulia, itu tidak mesti, tidak mutlak kita harus menjauhinya. Kita timbang maslahat dan mudaratnya. Lihat tadi Nabi SAW mendapatkan, kata Nabi SAW, ini adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Apakah kemudian Nabi SAW tidak mau menerimanya? Nabi kemudian berlari darinya? Tidak. Nabi menimbang maslahat dan mudarat. Kalau Nabi tidak mau menemui dia, kalau Nabi berlari dari dia, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, maka Nabi dengan bersikap lemah lembut dengannya, kemudian dia tenang. Ya, lebih jelasnya nanti kita lihat hadis berikutnya sebenarnya yang belum kita bahas. Bagaimana Nabi memberikan hadiah orang yang bersikap keras. Ya, karena orang ini biasa bersikap keras kepada siapapun, maka Nabi kemudian memberikan hadiah kepada dia bersikap lemah lembut. Sehingga tidak semuanya orang yang berakhlak jelek itu harus kita jauhi. Kita timbang maslahat dan mudaratnya. Kalau kemudian kita menjauhi dia, nanti dia akan semakin menjadi-jadi, maka tentu ini sikap yang tidak bijak. Apakah orang yang susah senyum itu memiliki penyakit hati? Adakah cara agar seseorang itu biasa jadi orang yang ramah, murah senyum? Demi Allah ya ikhwah, saya dulu juga termasuk orang yang sangat sulit senyum. Tapi ternyata memang betapa betul ya, kita itu butuh latihan. Ya, kita itu butuh berlatih. Sampai akhirnya ya, kalau Anda sudah terbiasa senyum, melatih senyum itu, kalau Anda tidak senyum itu rasanya aneh saja, rasanya itu hambar dan aneh. Ya, dulu saya termasuk orang yang senyum dengan orang lain itu rasanya sangat kikuk sekali. Ya, bisa memberikan senyum kepada orang itu bagi saya sesuatu yang aneh, ini sesuatu yang sulit bagi saya. Namun alhamdulillah atas hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya kemudian membiasakan diri sampai akhirnya mudah bagi saya ya. Dan memang kalau ditanya apakah orang yang susah senyum itu memiliki penyakit hati, belum tentu ya. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya kata Abdullah bin Mas'ud, Allah membagi-bagikan akhlak kepada anak keturunan Adam sebagaimana Allah itu membagi-bagikan rezeki. Ya, akhlak kita itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada orang yang dia sejak lahir mungkin kita katakan sudah mudah tersenyum dia. Ya, sudah mudah tersenyum, memang bawaannya seperti itu, memang Allah karuniakan kepada dia akhlak seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang sejak lahirnya tidak seperti itu sehingga dia butuh berlatih. Ya, sehingga kembali lagi ke pertanyaan masalah senyum, kalau Anda belum terbiasa untuk senyum kepada orang lain, artinya Anda harus melatihnya. Ya, di antara akhlak mulia itu memang ada yang harus kita latih. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.